Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, guru pembimbing kami Ibu Normi MPD, Ibu dan Bapak guru sekalian, serta teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umat di akhir zaman. Untuk kelompok portofolio pertama menjelaskan masalah krisis ekonomi di masa pandemi. Sebagai survei terhadap 12,216 rumah tangga representatif memberi bantuan kepada usaha-usaha kecil. Yang kedua, anak serta kelompok rentan. Yang ketiga, telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal. Yang ketiga, melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi. Untuk penerapan protokol kesehatan, physical distancing atau pembatasan fisik guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi pelaksanaan kebijakan ini. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif seperti masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Namun demikian, mayoritas masyarakat mengakui pandemik virus corona dan penanganannya dirasakan sangat mengganggu kondisi perekonomian mereka. Akibatnya lebih dari 90% responden menyatakan bahwa kondisi perekonomian keluarga mereka terganggu karena adanya pandemi corona. Meskipun begitu, hanya 32% terhadap responden yang merasa marah terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau dalam kurung PSBB, yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, seperti berdagang, bekerja, dan tindakan ekonomi lainnya. Selanjutnya, mengkaji dan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kebijakan alternatif yang kami usulkan mengenai krisis ekonomi di Indonesia, khususnya pada sektor tenaga kerja, ialah membuka lapangan pekerjaan baru yang tidak terikat ijazah, tidak melihat latar belakang pendidikan, serta terbuka untuk umum. Keuntungan kebijakan ini antara lain membantu para pencari kerja yang membutuhkan tenaga kerja agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi. Kebijakan alternatif kedua, memperbolehkan bekerja asal memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Keuntungan dari kebijakan ini ialah mencegah bertambahnya korban PHK. Kerugian-kerugian dari kebijakan pertama, yaitu yang pertama, sedikit sekali perusahaan yang menyediakan peluang kerja bagi tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Yang kedua, tenaga kerja tidak terdidik, memiliki lebih sedikit kesempatan untuk naik jabatan atau pangkat dibanding yang memiliki tenaga kerja terdidik. Yang ketiga, munculnya praktik percaloan tenaga kerja. Yang keempat, sebagian tenaga kerja tanpa pendidikan atau pelatihan memiliki keterampilan lebih rendah dibanding tenaga kerja dengan pendidikan. Kerugian-kerugian dari kebijakan kedua. Yang pertama, beberapa rencana pekerjaan mungkin terhambat karena ditiadakannya rapat, studi lapangan atau penelitian yang mengharuskan untuk bepergian dan berkumpul. Yang kedua, untuk beberapa jenis usaha atau pekerjaan, seperti di bidang kuliner dan pariwisata, akan sulit menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dibanding di lingkungan kantor, karena akan bertemu dan melayani orang secara langsung. Yang ketiga, meskipun pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran untuk memperbolehkan work from office, bekerja dari kantor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, banyak perusahaan yang mengalami
telah cukup kerugian selama pandemi sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Tiga, mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kebijakan yang diusulkan alternatif kebijakan yang lain. Yang pertama, diperbolehkan untuk bekerja asalkan mengikuti prokes dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Membuka lapangan pekerjaan baru yang tidak terikat ijazah, tidak melihat latar belakang, dan terbuka untuk umum penyaluran. Yang kedua, adanya program bantuan sosial atau bansos yang disalurkan kepada masyarakat. Keuntungan dari kebijakan yang diusulkan, yang pertama adalah secara perlahan mengembalikan perekonomian Indonesia yang menurun. Yang kedua, dapat mengetahui akibat dari kemiskinan dan cara mengatasinya. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Yang keenam, mengurangi angka pengangguran akibatnya banyak para pegawai di PHK. Saya Muhammad Radito akan menjelaskan slide berikutnya dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kerugian dari kebijakan yang diusulkan. Kerugiannya sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah bisa mempengaruhi dan meningkatkan jumlah penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Banyaknya orang yang sudah mulai bekerja dan berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan itu bisa meningkatkan penyebaran COVID-19 dikarenakan kerumunan yang terlalu berlebih. Seperti itu. Kemudian kerugian yang kedua adalah kurangnya kinerja dari para tenaga kerja karena mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup. Dikarenakan banyaknya lapangan pekerja yang dibuka, tidak jarang para pekerja ini tidak tersaring pengalaman kerjanya terlebih dahulu, sehingga kinerja dari para pekerja tersebut akan turun karena kurangnya pengalaman yang dimiliki. Dan yang ketiga, kerugian yang ketiga adalah perpecahan antara aparat dan masyarakat dikarenakan keterbatasan bansos. Bansos sendiri ini terbatas jumlahnya, jadi adanya keributan dan perpecahan antara aparat dan masyarakat ini sendiri disebabkan karena mungkin masyarakat berebut bansos yang terbatas jumlahnya ini. Ketiga kebijakan tersebut tidaklah bertentangan dengan landasan konstitusional karena dari semua kebijakan tersebut tidak ada satupun kebijakan yang melanggar hak-hak keadilan dan hak-hak kejujuran. Dengan adanya hal tersebut, berarti pemerintah telah memberikan hak-hak yang memang seharusnya rakyat dapatkan dan butuhkan untuk bertahan hidup di masa krisis ekonomi dalam pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah yang diberikan sudah dinilai layak dan tidak mendiskriminasi suatu ras, agama, atau etnis tertentu. Juga telah ditetapkan layak untuk dijalankan karena tidak bertentangan dengan batasan kekuasaan pemerintah yang berlaku. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas PPKN karakter mengenai materi tentang kebijakan-kebijakan saat krisis di masa pandemi. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami yaitu Ibu Normi MPD. Teman kami yaitu 11 MIPA 1 yang sudah banyak berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam presentasi kali ini. Kami menyadari bahwa dalam mengerjakan suatu presentasi yang berkualitas memerlukan kerjasama dan kekompakan dalam satu tim. Dan kami pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam presentasi kali ini, baik secara isi maupun sistematika. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kekurangan pengetahuan dan wawasan kami. Kami berharap presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be.